Kalian percaya nggak? Sekarang gue udah resmi punya home lab atau server ala rumahan. Halo semuanya, kenalin gue Farhan Rivaldi dari Study with Farhan. Yuk kita ngulik bareng. Kemarin kita udah bahas IP address sama domain. Masalahnya, biar domain kita bisa diakses dari internet, kita butuh pointing ke IP public. Untuk ngedapetin IP public, ada dua solusi. Solusi mahalnya, kita bisa berlangganan ke ISP. Atau solusi murahnya, kita bisa aja sewa VPS dari platform penyedia hosting. Tapi Karena kita tidak punya uang. untungnya, gue baru ingat, gue punya PC pas zaman kuliah yang sekarang sudah nggak kepake. Daripada cuma jadi pajangan, kita gas bikin server sendiri. Nantinya, home lab ini bakal lumayan membantu banget buat kerjaan gue. Jadi, gue bisa bebas riset sama nge-lab kapan aja tanpa pusing biaya sewa server tiap bulannya. Sebelum kita masuk prakteknya, biar kalian nggak bingung, gue bakal spill roadmap dan alur pekerjaan kita di video kali ini. Roadmapnya adalah, yang pertama kita bakal setup dan crimping kabelan dari nol. Kemudian, kita bakal desain topologi dan setup jaringannya di Mikrotik. Dan yang terakhir, kita bakal instalasi OS Proxmox di PC yang bakal kita jadikan server. Untuk mengeksekusi roadmap tadi, ada beberapa alat atau tools wajib yang harus kita siapin. Kabelan secukupnya, konektor RJ45, LAN tester buat ngecek jalur koneksi, tang crimping buat ngunci pin tembaga konektor RJ45, flash disk minimal 8GB buat bootable OS, router Mikrotik sebagai pengatur lalu lintas jaringan, dan pastinya PC yang mau kita konfigurasi jadi server. By the way, alat-alat ini gue beli pakai uang pribadi guys. Kalau kalian ada kelebihan rezeki, bisa kali bantu donasi tipis-tipis biar gue makin semangat kontennya. Langkah pertama, kita mulai dari setup kabelan. Kita kupas dulu jaket pelindung luar kabel UTP-nya, sekitar 2-3 cm. Di dalamnya, kalian bakal nemuin 8 helai kabel kecil yang saling melilit berpasangan. Masing-masing warna itu punya fungsinya masing-masing. Pasangan oranye dan putih oranye untuk mengirimkan paket data. Hijau dan putih hijau sama seperti oranye dan putih oranye untuk mengirimkan paket data. Pasangan biru dan putih biru untuk mengirimkan paket suara. Dan yang terakhir, pasangan coklat dan putih coklat untuk mengirim tegangan power atau listrik. Pada video kali ini, kita pakai standar urutan internasional T568B atau strike through. Urutannya dari kiri ke kanan adalah putih oranye-oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat dan coklat. Mungkin ada yang bertanya, emang kenapa sih harus pakai urutan warna ini? Urutan warna ini merupakan standar internasional yang memudahkan semua orang menggunakan acuan yang sama. Bayangin kalau setiap orang punya urutan warnanya sendiri. Saat ada orang lain yang harus memperbaiki kabel yang sama beberapa waktu kemudian, orang tersebut bakal bingung karena nggak ada standar yang diikuti. Makanya industri networking itu sepakat menggunakan standar tersebut. Oke lanjut, setelah warnanya urut dan rapi, kita ratakan ujungnya pakai pisau crimping, lalu dorong masuk ke dalam konektor RJ45 sampai semua ujung tembaganya menyentuh bagian paling depan konektor. Kemudian kita masukkan ke tang crimping dan kita press sampai bunyinya kayak gini. Langkah terakhir, di bagian kabel, kita uji pakai LAN tester. Colok kedua ujung kabel ke master dan remote tester, lalu kita nyalakan. Kalau lampu indikator nomor 1-8 nyala berurutan dan sejajar di kedua sisi, kabelan kita sudah presisi dan siap dipakai tempur. Oh, goblok kebalik. Aduh. Oke, sekarang berhasil. Sekarang kita masuk langkah kedua, setup networking. Sebelum itu, kita pahami dulu skema topologinya. Ether 1 di Mikrotik, ini tempat sumber internet utama. Gua bakal colok langsung dari modem ISP rumah gua ke port tersebut. Selanjutnya, Ether 2, 3, dan 4 yang nantinya dikhususkan untuk tersambung ke PC server kita. Untuk melakukan konfigurasi di Mikrotik, kita butuh aplikasi bernama Winbox. Proses konfigurasi di Winbox adalah sebagai berikut. Pertama, yang kita lakukan adalah setup internet. Di Ether 1, kita bakal mengaktifkan DHCP client yang mengarah ke modem rumah gua. Tujuannya, biar Mikrotik kita otomatis dapat alokasi IP address, gateway, dan DNS dari ISP, sehingga router gua nanti bisa terkoneksi ke internet. Kedua, kita buat interface bridge. Kemudian, kita masukkan port tadi ke bridge. Kita bakal gabungkan Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 ke dalam member port bridge yang kita buat tadi. Selanjutnya, kita assign IP subnet /24. Buka menu IP dan address, lalu kita berikan IP status di interface bridge yang kita buat tadi. Pada video kali ini, gua bakal setup 192.168.10.1/24. Kenapa sih harus di bridge? Karena dengan konsep bridge, port 2, 3, dan 4 akan berada dalam satu broadcast domain layer 2 yang sama. Jadi besok, kalau misalnya gua tambah PC server lagi, atau mau deploy banyak VM dan kontainer di dalam Proxmox, secara otomatis mereka bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Setup jaringan sudah beres. Sekarang kita masuk ke part paling krusial, yaitu instalasi OS server. By the way, durasi videonya kepanjangan nih, gara-gara gue kebanyakan ngomong. Gue pecah jadi part 2 ya.